قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kemudian kita ingin mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk mengetahui bagaimana sih yang namanya mentauhidkan Allah. Bagaimana sih yang namanya bebas dari mempersekutukan Allah itu. Harus bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam berjuang untuk mendapatkannya, pengilmuannya terlebih dahulu. Kita mesti kenal mentauhidkan Allah dalam hati, lisan dan perbuatan, dan bebasnya dari mempersekutukan Allah baik di dalam hati, lisan maupun perbuatan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Siapa saja yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami berikan kepadanya petunjuk jalan-jalan keselamatan menuju kami. Jadi pertama, tekad yang kuat. Ya, kita tadi dengarkan tentang pembunuh 100 nyawa. Itu ada tekad yang kuat, maka dia lakukan itu. Walaupun belum sampai tujuan, tapi apa? Tekad yang kuat tersebut sudah mendapatkan nilai di sisi Allah SWT. Ya belum tentu. Ketika kemudian kita sudah berjuang kemudian sampai bersih, belum tentu. Tetapi perjuangan itu ada nilainya, kesungguhan itu ada nilainya. Sehingga Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Adapun takdirnya sampai atau tidak, maka ya kita tidak mengetahui. Tetapi kita bertekad secara bersungguh-sungguh untuk mengenal. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berusaha untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, kemudian kita secara sadar keluar dari jalan Allah SWT. Dan itu tidak boleh tidak mau tidak. Artinya mau tidak mau kita akan kena itu. Karena kullu bani Adam khata'. Apa yang dilakukan? Ya, segera bertaubat kepada Allah SWT. Ya, secepat mungkin segera bertaubat kepada Allah. Karena kita tahu tadi hadis, kalau Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikannya, maka Allah gunakan dia. Apa dimaksud digunakan tadi? Diberi hidayah kepada apa? Untuk beramal saleh. Ya, maka segera untuk bertaubat kepada Allah SWT dengan memenuhi syarat taubat. Adapun salah bertaubat ternyata takdirnya apa? Terjerumus lagi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi penuhi dulu syarat-syarat taubat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan pernah merasa aman dari ending yang tadi, ending yang buruk. Di kemungkinan seburuk apapun bisa terjadi pada diri kita, maka jangan pernah merasa aman. Siapapun kita, sebetapapun kedudukan kita, jangan pernah merasa aman. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 99. Tadi untuk yang kedua ya, saya bawakan hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, di mana Nabi bersabda, ittaqullaha haitsu ma kun wa atbi as-sayyata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, dan Nabi tahu persis bahwasanya tidak ada orang yang mampu untuk bertakwa seterusnya. Pasti mau tidak mau akan apa? Akan terjerumus dalam dosa. Bahkan bisa jadi dosa
yang merupakan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Maka atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Segera susuli kejelekan tersebut dengan hasanah. Dan al-hasanah yang pasti menghapus kejelekan yang dilakukan sebelumnya adalah hasanah taubat. Itu sepakat para ulama bahwa hasanah taubat itu pasti. Adapun hasanah amal soleh belum tentu menghapus. Tapi kalau dia susuli dengan hasanah taubat, pasti kejelekan apapun sebesar apapun yang diperbuat sebelumnya langsung akan apa? Hilang dengan hasanah taubat. Nah, yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirin." Tidak ada yang pernah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan binasa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sekali berbeliau saja tetap masih merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Allah abadikan doa beliau dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala, karena sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Itu Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, itu saja tidak merasa aman dari kemungkinan terjerumus ke dalam mempersekutukan Allah SWT. Siapa kita? Gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai zat yang senantiasa membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini doa yang termasuk sering dipanjatkan oleh Nabi dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Anas bin Malik karena sering mendengar bertanya, ya, bagaimana bisa engkau sering berdoa dengan doa tersebut ya? Padahal engkau padahal Nabi kok masih aja berdoa demikian. Lalu kemudian Nabi jelaskan, inna qulubal ibad baina usba'i min asabir rahman yaqlibu kayfa yasha. Ya, bagaimana tidak aku berdoa seperti itu, karena hati para hamba itu di antara dua jemari dari jemari Allah yang Allah akan membolak-balikan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka ya tidak menutup kemungkinan sekarang sebagai mukmin yang kuat kemudian besok kafir. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang Nabi sabdakan, ada orang yang di sore hari mukmin, di pagi hari kafir. Di pagi hari mukmin, di sore hari kafir, karena dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dan kita lah manusia-manusia akhir zaman. Apalagi ya, ketika banyak tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh agama, ya, memberikan teladan buruk sampai ya mengorbankan akidahnya, dipertontonkan di hadapan umat. Bagaimana tidak menjadi ancaman yang sangat besar, sangat nyata bagi kita semuanya.